Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, sebelum memasukin babak terbaru, episode terbaru dari drama Like Shop, mari kita lihat kilas balik dari episode 1 hingga 4 by Mimin agar kita bisa lebih paham lagi nih sebenarnya bagaimana sih ceritanya, karena kan kita sempat bingung dari episode 1 hingga 4. Setelah cukup banyak pertanyaan di kepala kita mulai dari episode 1 hingga episode keempat, di akhir episode 4 kemarin kita dibuat mulai paham nih alur dari cerita ini, dimana ternyata orang-orang yang awalnya kita kira adalah manusia ternyata mereka dalam keadaan koma dan sekarang berada di rumah sakit. Di mana yang kita lihat sebelumnya adalah arwah-arwah mereka yang terjebak dan sedang mencari jalan pulang agar bisa kembali ke tubuh mereka. Dan bagi siapa yang bisa kembali ke tubuhnya, maka mereka akan hidup lagi. Dengan syarat mereka harus memiliki tekad untuk bisa bertahan hidup. Namun beberapa dari mereka itu belum menyadarin bahwa mereka itu sekarang bukanlah berada di dunia manusia. Karena kunci utamanya adalah mereka harus sadar bahwa mereka harus segera kembali ke tubuh mereka. Dan cara kembali ke tubuh mereka adalah mereka harus pergi dan juga mendatangin toko lampu di ujung jalan yang dihuni oleh seorang pemilik yang bernama Jung Won Yong. Dan beberapa dari mereka sebenarnya sudah berhasil sampai ke toko itu, tapi mereka masih belum paham arti dari itu. Dan sebenarnya juga di toko lampu ini bagi orang-orang yang nggak selamat itu tidak diperbolehkan memegang lampu sama Won Yong karena mereka tidak berhak akan itu. Orang-orang yang nggak punya lampu seperti mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tidak bisa selamat ataupun mereka sudah meninggoy. Namun mereka yang masih memiliki lampu di sana yang ada tulisan nama mereka sendiri, itu berarti mereka masih bisa memiliki harapan untuk hidup. Sebenarnya Heo Ji-ung dia sudah sadar bahwa dia harus pergi ke toko lampu untuk agar dia bisa kembali ke tubuhnya, dan dia meminta bantuan sama Ji-yong untuk mengantarkan dia ke sana. Namun dia kaget ketika melihat jari-jarinya Ji-yong. Akhirnya dia berusaha untuk pergi ke toko lampu itu, tapi dia tidak berhasil. Jadi dia membutuhkan seseorang untuk menuntun dia pergi ke sana. Dia udah tahu nih kuncinya, cuma dia nggak bisa pergi ke sana. Kayak dia tuh terjebak di situ gitu loh. Dan dari poster ini sebenarnya udah diberikan jawaban nih sama kita siapa-siapa aja yang kemungkinan akan selamat. Jadi yang tubuhnya berhadapan sama dengan Yongji dan juga Won Yong itu adalah orang-orang yang selamat. Sedangkan yang berbeda arah dengan mereka adalah orang-orang yang tidak selamat ataupun meninggoy. Tapi yang anehnya dan juga membuat kita bertanya-tanya, tubuh bapak ini kan tidak ada di ruang ICU. Kemungkinan besar dia itu udah meninggoy atau di ruangan lain. Begitu juga sebenarnya dengan Hyunju. Dia itu juga nggak ada di ruang ICU. Namun untuk ibunya sendiri, itu kan setiap Hyunju pulang ke rumah, lampu mereka selalu mati. Karena memang lampu ibunya itu udah nggak ada, yang artinya ibunya itu sudah meninggoy. Namun ibunya tidak menceritakan hal itu kepada Hyunju. Tapi Hyunju selalu disuruh untuk membeli lampu agar dia bisa kembali lagi ke tubuhnya. Tapi sampai saat ini Hyunju belum menyadarin hal itu. Dan kalian ingat kan adegan ini, kata suster-suster itu ada 2 pasien kecelakaan lainnya yang nggak bisa dipindahkan ke ruang ICU karena penuh, jadi mereka dipindahkan ke bangsal 1. Kemungkinan besar itu adalah Hyunju dan juga si bapak yang tadi, mungkin ya. Dan yang cukup banyak pertanyaan juga adalah tentang hubungan antara Ji-yong dan juga Hyunmin. Di mana kita tahu kemungkinan besar bahwa Ji-yong ini sudah meninggoy sedangkan Hyunmin kan tubuhnya masih berada di ICU dalam keadaan koma. Dan tujuan dari Ji-yong ini selalu menunggu Hyunmin karena memang sebenarnya mereka berdua itu ada sebuah kisah. Dan kalau dari versi Cinanya itu memang gak diceritakan secara detail, tapi yang pasti mereka ini adalah orang yang deket banget dan juga mereka bertunangan. Nah sebenarnya maksud Ji-yong itu baik kepada Hyunmin, jadi dia itu sempat pergi ke toko lampu dan kebetulan kayaknya dia melihat lampunya Hyunmin, jadi dia pengen ngambil lampu itu dan memberikannya kepada Hyunmin, cuma nggak dibolehkan sama Won Yong karena orang yang bisa mengambil lampu itu hanyalah orangnya sendiri, yang ada namanya sendiri, nggak bisa diwakilkan orang lain. Jadi dulunya mereka berdua itu memang deket banget, ya namanya mereka berpacaran dan juga sudah bertunangan. Namun suatu hari orang tuanya Hyunmin itu tidak setuju dengan hubungan mereka berdua. Dan suatu hari Hyunmin ini mengalami kecelakaan dan orang tuanya Hyunmin menyalahkan Ji-yong akan peristiwa tersebut. Makanya dikira sama Ji-yong bahwa Hyunmin ini sudah meninggoy, makanya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bundir. Dan dia meninggoy
Terus di HP-nya dia itu ada pesan bahwa Yumin ini itu belum meninggoy, dia dalam keadaan koma. Tapi apalah daya, Jiong sudah kehilangan nyawanya. Begitulah kira-kira kisah hidup dan kisah cinta mereka. Ya, agak tragis sih. Dan untuk Sung Sik, si detektif, sebenarnya dia itu nggak ada hubungannya dengan arwah-arwah yang lain. Nah, dia kebetulan aja masuk ke dunia arwah tersebut. Dan awalnya kan dia itu masih manusia, maksudnya masih sehat-sehat aja dan belum keadaan koma. Nah, semua itu terjadi ketika dia bertemu dengan pria ini. Pria yang dia cari-cari dan dia tuduh sebagai orang yang sudah ngekill korban-korban yang dia cari-cari. Namun si pemilik restoran juga sempat heran ketika Sung Sik bisa melihat arwah yang lagi bergentayangan. Karena menurut dia si arwah itu tuh nggak seharusnya ada di situ. Mungkin itu adalah arwah yang jahat. Dan ketika mereka lagi berdebat dan Sung Sik kaget melihat mata dari si pemilik warung, ya kan. Nah, disinilah itu kan kelihatan banget ada kendaraan yang melintas dekat mereka. Kayaknya setelah itulah Sung Sik ketabrak dan akhirnya dia koma. Makanya secara tiba-tiba kan dia datang ke toko lampu, arwahnya dia datang ke sana yang membuat Won Young tuh kayak bertanya-tanya nih, loh kok kamu bisa menemukan tempat ini dan apa tujuan dia di sana? Nah, berdasarkan komiknya sebenarnya Sung Sik ini di Like Shop dia itu bukan bagian dari peran utama ataupun cerita utama dari drama ini, tapi dia itu bagian kayak cuma sekedar lewat aja karena dia punya kisah sendiri dan nantinya dia bakal mendapatkan kekuatan super juga. Cuma nggak tahu di dalam drama ini bakal dikemas bagaimana karakter dari dia, ya kan? Terus kan berdasarkan film Cinanya juga, versi Cinanya si bapak ini yang bertemu dengan Yongji di lift, dia kan sempat nangis tuh. Nah, dan juga ngerasa bersalah tentang korban-korban kecelakaan yang dia sebutkan. Dia itu bertindak sebagai supir dari bus dan juga yang ini, si bapak ini yang ada pasir-pasir di tubuhnya adalah truk yang tabrakan sama bus yang dikendarain sama si bapak tadi. Berdasarkan versi Cina dan juga webtoonnya, kejadian yang membuat mereka koma adalah kebetulan memang mereka itu berada di dalam sebuah bus yang sama. Dan ini juga udah di-spill untuk preview episode 5 dan juga 6-nya. Dan di sini memang terlihat mereka itu berada di dalam bus dan beberapa dari mereka itu tidak selamat. Salah satunya adalah orang tuanya si Hyunju dan juga kakaknya Sunhae yang tiba-tiba bisa jadi tinggi. Nah, dia itu sebenarnya pengen menyelamatkan Sunhae, cuma Sunhae-nya nggak sadar aja gitu. Dan dia juga nggak tahu kalau misalkan itu adalah kakaknya dia. So, kira-kira itulah sedikit penjelasan yang bisa Mimin kasih sama teman-teman semua sebelum menyaksikan episode 5 dan 6-nya besok. Nah, gimana menurut teman-teman semua? Apakah sudah sedikit paham tentang ini? Dan juga jangan lupa nonton review dari versi Cinanya sudah Mimin up juga. Silahkan kalian tonton. Setelah nonton itu juga bakal lebih paham lagi cerita yang sebenarnya dari drama ini. Dan apakah bakal sama-sama menyedihkannya dengan versi Cinanya? Kita lihat aja nanti ya teman-teman. Oke, thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.